Baiklah teman-teman, masih dengan tema yang sama, yaitu tutorial dan informasi untuk sahabat YouTuber pemula. Di video kali ini, saya masih akan membahas seputar aturan terbaru YouTube tentang pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan besar sering dialami oleh YouTuber pemula. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang aturan terbaru YouTube yang akan diberlakukan di bulan Mei 2023 ini. Nah, di video kali ini, saya akan membahas dua kategori pelanggaran yang harus kita hindari sebagai YouTuber pemula. Dan juga, saya akan menjelaskan secara detail perbedaan dua kategori pelanggaran tersebut, serta apa-apa saja yang menyebabkan video atau channel kita dianggap melakukan pelanggaran oleh YouTube. Dan juga, saya akan memberikan solusi kepada teman-teman bagaimana cara mengatasinya. Oke, kita langsung saja simak video ini sampai habis, jangan di skip agar teman-teman paham. Jadi, ada dua kategori pelanggaran yang sering terjadi yang harus kita hindari sebagai YouTuber pemula. Yang pertama, ada namanya pelanggaran yang disebabkan oleh sistem, dan yang kedua ada pelanggaran yang disebabkan oleh seseorang. Nah, sekarang saya akan membahas pelanggaran yang disebabkan oleh sistem terlebih dahulu. Banyak beberapa kasus atau kejadian yang dialami oleh YouTuber pemula karena faktor ketidaktahuan dalam membuat konten, sehingga konten tersebut dianggap melakukan pelanggaran oleh YouTube. Salah satu contoh, misalkan teman-teman ingin mengambil sebuah video atau merekam sebuah video, dan tanpa teman-teman sadari, ada salah satu musik yang ikut terekam ke dalam video teman-teman tersebut. Entah itu berasal dari audio musik yang ada di rumah teman-teman ketika teman-teman melakukan perekaman di rumah misalkan, atau musik sebuah acara festival atau pertunjukan musik, sehingga musik itu ikut terekam ke dalam video teman-teman. Nah, jika musik itu adalah musik karya orang lain, entah itu musik pop, musik dangdut, yang jelas musik itu memiliki hak cipta. Sehingga, ketika video teman-teman tersebut teman-teman upload ke channel YouTube, nantinya suara tersebut akan terdeteksi oleh sistem YouTube, sehingga video teman-teman dianggap melakukan pelanggaran klaim hak cipta. Jadi, buat teman-teman agar lebih berhati-hati dan terlebih dahulu memperhatikan keadaan dan suasana di sekitar kita sebelum kita membuat konten untuk channel kita. Misalkan ketika teman-teman membuat konten di rumah sambil memutar musik MP3 misalkan. Saran saya, lebih bagus musik tersebut teman-teman matikan terlebih dahulu, karena selagi suara tersebut masih terdengar samar di dalam video kita, tapi dengan durasi yang panjang, itu akan tetap terdeteksi oleh sistem YouTube. Nah, pertanyaannya, apakah channel kita masih bisa lolos monetisasi jika kita kena pelanggaran klaim hak cipta? Jadi, untuk pelanggaran klaim hak cipta, sebenarnya teman-teman masih berpeluang untuk bisa lolos monetisasi. Tapi tentunya harus melalui beberapa proses juga ya teman-teman, karena itu tetap sebuah pelanggaran. Kalau video teman-teman kena pelanggaran klaim hak ciptanya 1 atau 2 video sih tidak masalah. Tapi, jika video teman-teman melakukan pelanggaran hak cipta lebih dari 5 atau 10 video, maka hati-hati. Channel teman-teman bisa kena satu teguran hak cipta yang aktif atau melanggar pedoman komunitas YouTube. Jadi ini berbeda ya teman-teman. Yang pertama hanya sebuah pelanggaran klaim hak cipta, tapi masih berkemungkinan lolos monetisasi. Yang kedua ada namanya teguran hak cipta. Nah, jika channel teman-teman sudah dikenakan teguran hak cipta, ini akan lebih sulit lagi bagi teman-teman untuk mendaftar monetisasi. Apa sebabnya? Karena teguran hak cipta terjadi ketika ada seseorang melaporkan atau membuat pengaduan ke pihak YouTube karena merasa hasil karyanya digunakan oleh seseorang atau kreator lain. Misalkan contohnya, dia menemukan salah satu video milik orang lain, tapi di dalam video tersebut ada karya dia yang digunakan. Contohnya mungkin seperti thumbnailnya. Terkadang ada beberapa kreator karena mungkin malas untuk mengedit thumbnail untuk videonya, lalu mengambil thumbnail orang lain atau tampilan utama video orang lain, entah mungkin itu dengan cara men-screenshot, setelah itu mereka hanya mengganti wajahnya saja dengan wajah dia. Nah, itu si pemilik utama thumbnail tersebut bisa melaporkan ke YouTube kalau hasil karyanya telah digunakan oleh kreator tersebut. Jika YouTube mendeteksi ternyata pengaduan itu benar, maka YouTube langsung memberikan teguran hak cipta kepada channel yang telah mengambil thumbnail orang lain tersebut. Nah, ini perlu teman-teman pahami ya, agar lebih teliti, jangan pernah menggunakan karya orang lain untuk channel kalian. Karena jangankan video orang lain kita gunakan, sedangkan hanya sebuah thumbnail saja, jika si pemilik merasa itu adalah karya dia, maka YouTube akan langsung memberikan teguran kepada channel kita. Nah, dampaknya dari teguran ini apa? Jadi,
Ketika channel kalian dikenakan teguran aktif oleh YouTube, ada dua cara untuk mengatasi pelanggaran ini. Yang pertama, kita harus menunggu selama 90 hari atau 3 bulan untuk kita bisa mendaftar monetisasi lagi. Jadi, kita harus menunggu selama 3 bulan atau 90 hari terlebih dahulu, barulah nanti teguran itu secara otomatis akan hilang sendiri dan kita bisa mendaftar monetisasi. Tapi, selama channel teman-teman masih dalam masa teguran tersebut, teman-teman jangan melakukan pelanggaran lagi, karena jika teman-teman melakukan pelanggaran lagi dan itu lebih dari 3 buah video selama 90 hari tersebut, maka di saat itu juga channel teman-teman bisa ditangguhkan oleh YouTube atau di-banned oleh YouTube. Sebenarnya ada solusi kedua ketika channel kita mendapat teguran pedoman komunitas aktif dari YouTube. Jadi, selain harus menunggu selama 90 hari untuk bisa mendaftar monetisasi, cara yang kedua, teman-teman bisa langsung menghubungi si pemilik karya yang telah teman-teman gunakan tersebut. Entah itu melalui WhatsApp atau inbox, pokoknya jika teman-teman bisa menghubungi si pemilik asli karya tersebut, setelah itu meminta maaf kepadanya karena sudah menggunakan karya mereka, lalu meminta mereka untuk mencabut pengaduannya kepada YouTube. Nah, jika si pemilik asli karya tersebut memaafkan dan mencabut laporannya, maka kita tidak perlu menunggu selama 90 hari untuk bisa mendaftar monetisasi. Karena jika si pemilik asli karya tersebut sudah mencabut laporannya, YouTube akan langsung membebaskan channel kita dari teguran pedoman komunitas YouTube. Jadi, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai channel kalian mendapat teguran pedoman komunitas dari YouTube. Nah, bagaimana cara kita bisa terhindar dari teguran pedoman komunitas YouTube? Tentunya kita jangan menggunakan karya orang lain pada channel kita. Karena jika ada lebih dari 3 video karya orang lain yang teman-teman gunakan di channel teman-teman, dan ternyata ketiga video tersebut dilaporkan oleh si pemilik aslinya, maka channel teman-teman tentunya mendapat 3 pelanggaran pedoman komunitas sekaligus. Dan dampaknya channel teman-teman langsung dihapus oleh YouTube. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk sahabat YouTuber pemula. Semoga saja informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman, agar teman-teman bisa lebih terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Dapur Tutorial.